Shalom Maranatha Kids. Gimana kabarnya kalian di rumah? Sehat-sehat kan? Bertemu kembali dengan Mas Paijo di Sunday School Maranatha Malang. Ayo teman-teman, sebentar lagi ibadah akan dimulai loh. Yuk. Cepetan yuk, kita siap-siap yuk. Nah teman-teman, saat ibadah kalian bisa minta tolong papa, mama, kakek, nenek, paman, bude, atau siapapun untuk foto kalian ya. Oke? Jangan lupa tag IG-nya @Sunday School Maranatha Malang, atau kalian kirim ke guru kelas masing-masing. Oke teman-teman, selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom Maranatha Kids. Shalom. Sudah siap memuji Tuhan? Ya, sebelum kita memuji Tuhan, mari kita satu berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih buat semua kebaikan yang Kau berikan buat kami, buat kesehatan yang Kau limpahkan buat kami ya Bapa. Kalau sebentar kami akan memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan, kami percaya Roh Kudus-Mu hadir dimanapun kami berada ya Bapa. Ampuni segala dosa kami siap memuji, menyembah nama-Mu dan mendengarkan firman Tuhan ya Bapa. Ya dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah kami hari ini. Haleluya, amin. Ya, hari ini setiap hari dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu, hanya Tuhan yang menjadi Raja kita, hanya Tuhan yang layak untuk kita puji dan kita sembah. Kita akan angkat pujian. Setiap nafasku
Kita siapkan hati kita, biar hanya Tuhan Yesus saja yang berdaulat atas hidup kita. Hanya Dia Raja di atas segala raja. Ya biar hidup kita berkenan di mata Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Kami rindu Tuhan setiap hari, setiap waktu, untuk kami dapat selalu bersekutu dengan-Mu ya Bapa. Kita akan angkat pujian ini.
Engkau Raja kami ya Tuhan. Hanya Engkau yang bertata di atas puji-pujian ya Tuhan. Hanya Engkau yang berdaulat dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ajari kami untuk setiap hari kami hidup di dalam kebenaran-Mu ya Bapa. Ajari kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang taat dan setia ya Tuhan. Terima kasih. Kesempatan kami yang akan mendengarkan firman Tuhan. Dimanapun kami berada ya Tuhan, Roh Kudus yang pimpin kami untuk kami dapat mengerti setiap kebenaran firman Tuhan pada pagi ini ya Bapa. Terima kasih Engkau sungguh baik buat kami ya Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau. Kami bersyukur kami menjadi anak Engkau ya Tuhan, anak Raja bebas raja ya Bapa. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin. Shalom, puji nama Tuhan. Hari ini kita bertemu lagi dalam ibadah online. Beberapa kali ya, bahkan berbulan-bulan kita mengikuti ibadah online. Kali ini akan menceritakan sebuah kisah atau sebuah cerita tentang pengendalian diri akan melindungimu. Ya, anak-anak ya. Beberapa dari kalian sangatlah ya memiliki kekuatan ya. Kalian seakan-akan tidak memerlukan orang lain untuk melakukan sesuatu. Itu seringkali terjadi pada anak-anak. Ketika kamu diminta untuk mengangkat sesuatu, wis saya kuat sendiri. Ketika kamu diminta untuk melakukan sesuatu, oh saya mampu sendiri, seolah-olah saya mampu untuk melakukannya. Anak-anak ya. Bahkan ketika kalian di sekolah maupun di rumah atau mungkin di masyarakat, kalian mungkin digodai oleh teman-temanmu di kampung, seringkali kamu juga membela diri, tidak mau diperlakukan sesuatu yang tidak adil. Saya pokoknya harus membalas, saya pokoknya tidak mau dilecehkan. Nah, anak-anak itu adalah sifat dari seorang anak. Kadang-kadang tidak bisa mengendalikan diri, seringkali marah-marah, apalagi kalau mungkin dibully, wah saya harus balas ya. Nah anak-anak, tetapi ada seseorang yang tidak pernah kalian lawan ya. Kalian selalu berkata tidak ya, atau bahkan kamu mundur darinya. Nah, kalian membiarkan seseorang itu pergi dan mendapatkan segalanya ya. Sangat susah untuk melawannya ya. Dan seorang itu adalah diri sendiri, anak-anak. Diri kita sendiri. Seringkali kita bisa mengalahkan orang lain, tapi untuk mengalahkan diri sendiri kita tidak mampu ya. Peperangan tersulit adalah melawan diri kita sendiri ya. Hal tersulit dilakukan adalah melawan keinginan daging ya, dan berkata tidak untuk hal-hal yang buruk ya, yang sangat ingin kalian lakukan. Seringkali ya, jarang kita mau mengatakan tidak ya, pasti kita mau melakukannya. Anak-anak ya, betapa seringnya kita seringkali kurang bisa mengendalikan diri dalam menghadapi kesulitan, di dalam menghadapi kemauan, keinginan yang seringkali ya membuat kita merasa marah ya. Ketika kalian minta sesuatu kepada orang tua, orang tuamu masih belum memiliki uang, kamu ngotot pokoknya saya harus memiliki benda itu, memiliki barang itu. Nah, ini adalah salah satu ya keinginan yang seringkali membuat kita, membuat anak-anak juga marah. Karena apa? Tujuannya nggak tercapai, anak-anak. Nah, oleh karena itu ya, kita sebagai anak Tuhan ya, tentunya kita tidak mau melakukan hal ini karena kita tidak ingin jatuh di dalam dosa. Kalian banyak melihat orang-orang di sekitarmu hancur karena mereka tidak pernah belajar berkata tidak pada diri sendiri ya. Tuhan tidak menginginkan itu terjadi kepada kalian ya. Tuhan ingin agar kalian kuat dan berhasil ya. Itu sebabnya Tuhan berfirman ya di dalam ayat mas kita pada pagi ini ya, di dalam Titus 2 ayat 12 ya. Saya ulangi, di dalam Titus 2
ayat 12. Akan bacakan ya di dalam Alkitab. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah tidak dalam dunia sekarang ini. Ya, akan baca sekali lagi ya. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Nah, anak-anak, Alkitab adalah buku pegangan kita dalam peperangan ini. Alkitab mengajarkan kita untuk berkata tidak. Jadi saat kalian merasakan keinginan untuk marah ya kepada seseorang ya, atau mau melukainya, katakan tidak. Saya tidak mau melakukan, saya tidak ingin diperintah melakukan hal itu. Ya, pada keinginan itu ya, daripada melawan orang itu, kalian lebih baik melawan diri kalian sendiri dan katakan pada dirimu untuk tenang. Ya, saat kalian merasa malas mungkin, tidak ingin mengerjakan PR, tidak mau mengerjakan tugas-tugas di sekolah ya, yang disampaikan oleh gurumu ya, seringkali ya kita jarang atau mungkin kita pernah mengatakan waduh nanti saja, tidak saya kerjakan, nanti saja ya. Kita harus katakan tidak untuk kemalasan dan buatlah dirimu untuk melakukannya, anak-anak ya. Oleh karena itu anak-anak, hal yang tersulit untuk dilakukan adalah ya, seringkali kita tidak mau ya berkata tidak terhadap hal-hal yang seringkali ingin menjatuhkan diri kita. Peperangan tersulit adalah melawan diri kita sendiri. Tetapi kalian memiliki Yesus ya di dalammu ya, dan Yesus itu akan membantu di dalam kehidupanmu apabila kamu mau datang kepadanya. Peperangan, sekali lagi, peperangan tersulit adalah melawan diri sendiri. Ya, belajarlah untuk berkata tidak pada diri sendiri kalau itu ya bertentangan dengan firman Tuhan. Anak-anak, akan sampaikan ya sebuah cuplikan ya video tentang kebun anggur Pak Nabot. Ya, kalian simak di sini. Siapa orang itu yang tidak bisa mengendalikan dirinya? Dalam cerita ini yang terdapat di dalam 1 Raja-Raja pasal 21, nanti kalian baca ya ayat 1 sampai 16. 1 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai 16 ya. Kalian selamat menyaksikan. Sebentar nanti akan menyampaikan ya. Kebun anggur Nabot. Pada zaman dahulu, Israel mempunyai seorang raja bernama Ahab dan permaisurinya yang jahat bernama Isabel. Raja Ahab memiliki istana yang megah dengan kebun yang indah, dengan bunga-bunga dan buah-buahan yang subur. Ada seorang petani bernama Nabot. Ia memiliki kebun anggur dekat istana Raja Ahab. Suatu hari, Raja Ahab datang ke rumah Nabot untuk membeli kebun anggurnya. Raja Ahab berkata, "Aku akan membeli kebun anggurmu untuk kujadikan kebun sayur. Berapa harganya?" Nabot berkata, "Raja, aku tidak dapat menjualnya. Itu kebun anggur pemberian ayahku." Ahab kembali ke rumahnya dengan marah. Lalu datanglah Isabel dan berkata, "Nabot menolakmu memberikan kebun anggurnya. Serahkan padaku." Isabel lalu menulis surat kepada tua-tua di kota itu bahwa Nabot telah mengutuk Tuhan dan raja. Nabot akhirnya dilempari batu sampai mati karena kebohongan Isabel. Ahab lalu pergi ke kebun anggur itu untuk mengambilnya. Lalu Nabi Elia datang kepadanya. Nabi Elia berkata, "Ahab,
kamu dan Isabel telah melakukan hal yang sangat jahat. Maka Tuhan akan menghukum kalian seperti kalian membunuh Nabot." Ahab menjadi takut dan menyesal. Dia mohon ampun pada Tuhan. Nah, anak-anak, kalian tadi sudah melihat kisah bagaimana ya Raja Ahab tidak bisa mengendalikan dirinya. Dia mengingini kebun Pak Nabot. Ya. Padahal kalian bisa lihat tadi dalam cerita, dia memiliki semuanya. Dia seorang raja, ya. Apa yang dia tidak miliki, semua dia miliki. Malah dia mengingini kebun anggur Pak Nabot. Padahal Pak Nabot tidak menjualnya. Ya. Keinginan benar-benar menguasai Raja Ahab sehingga dia tidak mampu ya mengendalikan diri, sehingga membuat celaka pemilik kebun anggur, yaitu Bapak Nabot. Anak-anak, beberapa dari kalian mungkin berpikir ini konyol, tapi saya sering juga menjumpai kalian atau anak-anak melakukan hal yang sama seperti ya Raja Ahab ini. Beberapa kalian dari kalian membiarkan keinginan dagingmu menguasaimu. Ya, jika kalian tidak bisa mendapatkan mainan mungkin yang kalian inginkan, ya, maka kalian akan marah dan mulai menangis seperti Raja Ahab menangis. Akhirnya, ya, tadi istrinya juga ikut campur, anak-anak merencanakan pembunuhan tadi. Ya, jadi jangan biarkan keinginan itu menguasaimu. Belajarlah untuk berkata tidak pada dirimu sendiri. Jika kalian tidak marah dengan seorang, kalian sedang membiarkan keinginanmu itu untuk menguasai dirimu, ya, dan mengutuk, ya, bahkan melawanmu. Anak-anak, jangan biarkan keinginan itu menguasaimu untuk melukai seseorang atau melakukan hal yang nantinya ya kamu sali. Ya, biar kamu mau belajar. Ya, Raja Ahab tidak pernah belajar untuk ya melakukannya, berkata tidak, anak. Dia selalu ingin-ingin. Ya, akhirnya ketika istri Raja Ahab melihat seperti itu, ia merencanakan yang jahat. Ya, yang jahat, mengatasnamakan Raja Ahab untuk membunuh pemilik kebun anggur itu. Nah, ketika pemiliknya itu sudah mati, Ahab jadi punya ya akses ya untuk memiliki kebun itu. Ya. Tuhan tidak senang anak-anak melihat perbuatan Raja Ahab, dan di dalam kisah tadi akhirnya juga Ahab menerima hukuman atas perbuatannya itu. Ya. Kebun anggur tidak sebanding dengan nyawa daripada Pak Nabot. Tapi Raja Ahab membiarkan ya keinginannya itu menguasainya, anak-anak. Ya, jangan seperti itu. Ya, itu juga tidak sebanding dengan dirimu kalau kamu melakukan itu. Ya, seringkali itu akan menyebabkan kita menemui masalah, anak-anak. Ya, jadi sekali lagi, katakan jangan biarkan keinginanmu menguasaimu. Belajar berkata tidak pada dirimu sendiri, ya, karena peperangan tersulit adalah melawan diri sendiri. Kita mau belajar untuk mengendalikan diri supaya kita diberkati oleh Tuhan. Kita tahu ya pengalaman dan contoh yang diteladankan oleh Tuhan Yesus. Yesus sendiri juga bisa mengendalikan diri ketika dicemooh, ketika disakiti, ya, Tuhan tidak membalas. Demikian juga ya, kita ingin menjadi seperti Yesus. Ya, anak. Mari kita akan ulangi di dalam ayat mas kita pada pagi ini, ya. Yang tadi katakan di dalam Titus pasal 2 ayat 12 yang mengatakan apa? Ia mendidik kita supaya meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi
dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah ya, di dalam dunia sekarang ini. Ya. Puji nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada pagi ini memberkati kita semua. Anak, mari kita akan siapkan hati kita akan berdoa kepada Tuhan. Kalian minta kepada Tuhan supaya Tuhan bisa menjaga hidup kita, supaya Tuhan bisa memberikan hati kita untuk kita bisa menguasai diri kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan terima kasih kepadamu buat firman-Mu pada pagi yang indah ini Tuhan. Ajarkan kami Tuhan mampu untuk mengendalikan diri kami, supaya kami jangan sampai menyakiti orang lain, supaya kami jangan mengecewakan guru kami, supaya kami jangan mengecewakan orang tua kami, teristimewa supaya kami jangan mengecewakan Engkau Tuhan. Mampukan kami Tuhan dapat melakukan dan mengendalikan diri kami Tuhan, supaya kami hidup kami tidak menemui masalah, supaya Engkau tidak menghukum kami. Terima kasih Tuhan buat firman pada pagi ini Tuhan. Biarlah menjadi bagian di dalam hidup kami Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk menguasai diri kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan kehidupan kami berikutnya ke dalam tangan Engkau. Dan kami percaya Engkau sudah mendengar dan menjawab doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan Yesus. Sampai ketemu minggu berikutnya.